Terimalah sembah kami, Gerenda Seba. Terimalah sembah kami, Gerenda Seba. Terimalah sembah kami, Gerenda Seba. Pada episode kali ini, kita dibawa kepada Pokan Karangkitri yang kini telah dikuasai oleh Sengkang Baplang. Pada suatu malam, sesembahan patung Gerenda Seba memerintahkan Sengkang Baplang untuk segera menyerang Malwapati. Gerenda Seba menilai ilmu yang dimiliki Sengkang Baplang sudah cukup untuk membalas dendam kepada Angling Dharma sekaligus menaklukkan Malwapati. Sengkang Baplang, sampai hari ini kamu belum melaksanakan dendam kesumatmu. Kenapa tidak segera kamu atur langkah untuk memerangi Malwapati? Kenapa tidak segera kamu lampiaskan dendam kesumatmu pada Angling Dharma? Kamu sudah cukup kuat, Sengkang Baplang. Kamu sudah punya pengikut dan penganut. Jangan buang waktu. Sembah kami, Gerenda Seba. Sembah kami, Gerenda Seba. Usai ritual malam itu, Sengkang Baplang menguji kemampuan 3 murid utamanya untuk menentukan siapa yang paling tangguh dan layak menyusup ke Malwapati. Danang Sagita, murid utama Ki Lembu Aji yang sejak awal menentang Sengkang Baplang, melihat kesempatan emas untuk meloloskan diri dari jeratan kalung ikatan batin yang melingkar di lehernya. Dengan tekad kuat, Danang Sagita bertarung habis-habisan melawan Rupa Kenca dan Kanca Rupa. Setelah pertarungan sengit, Danang Sagita berhasil keluar sebagai pemenang. Sengkang Baplang pun memilihnya sebagai mata-mata yang akan dikirim ke Malwapati. Berhenti! Tidak bisa dipungkiri lagi, Danang Sagita lah yang akan berangkat ke Malwapati. Terima kasih, Guru. Keesokan harinya, Danang Sagita langsung berangkat menuju Malwapati untuk menjalankan tugas dari Sengkang Baplang. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, ia akhirnya tiba di wilayah Malwapati dan memutuskan singgah di sebuah warung untuk beristirahat. Namun setibanya di sana, Danang Sagita mendapati 2 pendekar yang sedang terlibat pertikaian dengan sekelompok perampok, yang tak lain adalah Kalyana Tantri dan pendekar Panduseta. Karena tidak mengetahui konflik perkaranya, Danang Sagita sempat hendak menolong salah seorang anggota perampok yang terjatuh. Tetapi, setelah memahami situasinya, ia pun akhirnya terdiam. Bentrokan bersenjata pun akhirnya terjadi di dalam warung tersebut, hingga para perampok akhirnya berhasil dikalahkan dan melarikan diri kocar-kacir. Setelah keadaan kembali tenang, Danang Sagita pun menghampiri si pemilik warung kemudian berbincang mengenai Malwapati dan menanyakan cara untuk menghadap Gusti Prabu Angling Dharma. Namun, pemilik warung menjelaskan bahwa Gusti Prabu sedang tidak berada di istana karena tengah mencari sang permaisuri yang diculik oleh seorang penyihir. Mendengar penjelasan itu, Kalyana Tantri dan Panduseta ikut menyahut obrolan tersebut, karena ternyata mereka juga memiliki tujuan yang sama, yakni ingin bertemu dengan Gusti Prabu Angling Dharma. Dari situlah, mereka bertiga akhirnya saling berkenalan. Penyihir? Diculik penyihir? Ya, biasalah, yang namanya orang baik itu ada saja godaan. Orang baik yang banyak musuhnya, ya Gusti Prabu Angling Dharma ini. Pak, jadi kalau kami mau menghadap Gusti Prabu, sepertinya tidak mungkin. Kan ada Gusti Batik Madrim. Oh. Jadi, Kisanak berdua akan ke Malwapati? Iya. Kisanak? Iya, saya juga akan ke Malwapati. Mau menghadap Gusti Prabu? Mungkin tidak. Sebab yang akan saya temui itu Ki Lembu Aji, guru saya. Saya Danang Sagita. Saya Panduseta, dan ini Kalyana Tantri. Mari. Mari. Oh ya, Pak. Ini untuk sekedar ganti ruginya, Pak. Terima kasih. Setelah pertikaian di warung usai, Danang Sagita, Kalyana Tantri dan Panduseta melanjutkan perjalanan bersama menuju Malwapati. Namun, setibanya di sana, seorang prajurit lebih dulu melapor kepada Singamaruta bahwa ada 3 pendekar yang ingin menemui Batik Madrim dan Ki Lembu Aji. Mendengar laporan itu, Singamaruta langsung terkejut. Terlebih saat mengetahui salah satu tamu tersebut adalah orang yang berasal dari Padepokan Karangkitri. Dengan liciknya, Singamaruta berusaha mencegah pendekar yang ingin bertemu Ki Lembu Aji. Ia pun memerintahkan agar hanya Kalyana Tantri dan Panduseta yang diperbolehkan menghadap Batik Madrim, sedangkan Danang Sagita harus terlebih dahulu menemuinya. Singamaruta rupanya ingin menggali informasi tentang keadaan di Padepokan Karangkitri. Apalagi, ia memang sedang mencari Sengkang Baplang untuk diajak bekerja sama demi kepentingan pribadinya. Setelah itu, di ruang tamu istana, Batik Madrim menerima kedatangan Kalyana Tantri dan Panduseta. Kalyana Tantri kemudian menjelaskan bahwa mereka datang ke Malwapati untuk mengabdikan diri kepada kerajaan, baik sebagai prajurit maupun dalam tugas lainnya. Mendengar niat tulus tersebut, Batik Madrim merasa kagum, terlebih setelah mengetahui kemampuan mereka sebagai pendekar. Tanpa ragu, Batik Madrim pun menerima keduanya untuk bergabung dengan Malwapati.
Bahkan, karena melihat potensi besar yang mungkin mereka miliki, Batik Madrim menempatkan Kalyana Tantri dan Panduseta dalam kelompok pendekar kerajaan, sebuah pasukan khusus yang kedudukannya berada di atas prajurit biasa. Kalian adalah calon senopati Agul yang harus diuji kesetiaan dan kemampuannya. Kami sanggup menjalani semua ujian yang harus kami lakukan, Gusti. Saya Danang Sagita. Saat berhadapan dengan Singa Maruta, Danang Sagita mengaku membawa kabar penting yang harus disampaikan langsung kepada Ki Lembu Aji. Namun, Singa Maruta mengatakan bahwa Ki Lembu Aji sedang tidak berada di tempat dan meminta Danang Sagita untuk menyampaikan pesan tersebut kepadanya saja. Meski begitu, Danang Sagita dengan tegas menolak. Ia bersikeras bahwa kabar itu sangat rahasia dan hanya akan disampaikan langsung kepada gurunya. Sikap Danang Sagita membuat Singa Maruta semakin curiga, terlebih setelah ia menyinggung nama Sengkang Baplang. Namun, Danang Sagita tetap menolak untuk berbicara. Penolakan itu membuat Singa Maruta murka. Ia pun langsung memerintahkan para pengawal untuk menangkap Danang Sagita dengan tuduhan sebagai mata-mata Sengkang Baplang. Seketika, para prajurit pun menyerang Danang Sagita dan keributan tak dapat dihindari. Saya tetap tidak mau bicara. Saya harus menemui guru saya dulu. Pengawal, tangkap orang ini. Ini pasti mata-mata Sengkang Baplang. Cepat! Ada perkelahian di sana. Jangan-jangan Danang Sagita. Danang Sagita? Iya, Gusti. Iya, tadi kami bersama-sama. Tapi kenapa dia dibawa ke tempat yang lain? Siapa itu Danang Sagita? Katanya murid Ki Lembu Aji, Gusti. Oh, iya. Beberapa saat kemudian, Batik Madrim Panduseta dan Kalyana Tantri yang mendengar kegaduhan, segera keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan ternyata benar, orang yang sedang dikeroyok para prajurit itu adalah Danang Sagita. Ketika Singa Maruta memerintahkan prajurit untuk melepaskan anak panah, Batik Madrim segera turun tangan dan menepi serangan tersebut. Keributan pun akhirnya terhenti. Singa Maruta yang kesal kemudian mempertanyakan tindakan Batik Madrim. Namun, Batik Madrim menjelaskan bahwa Danang Sagita adalah murid kinasih Ki Lembu Aji, sehingga hanya gurunya lah yang berhak menentukan apakah Danang Sagita masih setia atau telah berpaling kepada Sengkang Baplang. Setelah itu, Batik Madrim langsung membawa Danang Sagita untuk menemui Ki Lembu Aji. Sementara itu, Singa Maruta hanya bisa memendam amarah karena gagal mendapatkan informasi yang diinginkannya. Guru. Gusti Pati. Kalung apa itu Danang Sagita? Ini Kalung apa? ini Kalung apa Danang Sagita? ini kalung dari Sengkang Baplang, Guru. Kalung ikatan batin namanya. Kalung pengendali. Saya tidak mungkin lepas dari Sengkang Baplang. Kalung ini tetap di leher saya, Bu. Tenang. Setelah mengetahui bahwa kalung yang melilit leher Danang Sagita merupakan belenggu sakti milik Sengkang Baplang, Batik Madrim segera berusaha melepaskannya. Namun, kalung ikatan batin itu ternyata memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ketika hendak mencoba memutuskannya, tangan Batik Madrim justru terasa panas seperti terbakar. Menyadari hal itu, Batik Madrim pun mengerahkan kesaktian Aji Lebur Saketi. Dengan kekuatan tersebut, kalung ikatan batin akhirnya berhasil diputus. Danang Sagita pun dapat bernapas lega karena terbebas dari pengaruh Sengkang Baplang. Di saat yang bersamaan, kalung sakti itu langsung kembali kepada pemiliknya. Sengkang Baplang pun terkejut bukan main ketika mengetahui ada seseorang yang mampu melepaskan belenggu saktinya. Pengkhianat. Kamu sudah lepas dari Sengkang Baplang Danang Sagita. Iya, Gusti. Setelah bebas dari kalung ikatan batin itu, Danang Sagita menceritakan semua yang telah terjadi kepada Batik Madrim dan Ki Lembu Aji.
Ia mengaku bahwa dirinya ditugaskan oleh Sengkang Baplang untuk menjadi mata-mata di Malwapati, mencari tahu kekuatan kerajaan, serta memantau keberadaan Gusti Prabu Anglingdarma dan Patih Batik Madrim. Namun, Danang Sagita menegaskan bahwa ia hanya berpura-pura menerima tugas tersebut. Bahkan, ia sengaja berusaha mendapatkan tugas itu agar memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari kekuasaan Sengkang Baplang. Ki Lembu Aji kemudian mempertanyakan mengapa Danang Sagita tidak langsung menemui Gusti Patih Batik Madrim, melainkan justru menghadap Singamaruta. Danang Sagita pun menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui alasannya, karena para prajuritlah yang membawanya ke hadapan Singamaruta dan memisahkannya dari Panduseta serta Kalyana Tantri. Mendengar penjelasan tersebut, Batik Madrim akhirnya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun tanpa mereka sadari, di luar ruangan Singamaruta tengah menguping pembicaraan itu. Mendengar namanya disebut, ia pun terlihat teramat sangat kesal. Jadi itu yang terjadi. Iya. Betul, Gusti. Kurang ajar. Berani-beraninya dia bicara begitu. Nah, Danang Sagita, untuk sementara kamu boleh tinggal di sini bersama dengan Ki Lembu Aji. Terima kasih. Tapi nanti kalau ada apa-apa, kamu akan saya panggil. Ya? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Sementara itu, suasana beralih ke Bukit Meranggas, markas Gendrawani dan Soca Cendawa. Malam itu, di sebuah ruangan khusus, Soca Cendawa tengah menggunakan kaca menggala, sebuah wadah kuningan berisi air yang dapat digunakan untuk memantau kejadian di tempat lain. Melalui benda sakti itu, Soca Cendawa ingin mengetahui keadaan di Malwapati sekaligus memastikan tidak ada ancaman yang membahayakan mereka. Maklum saja, mereka baru saja terbebas dari belenggu rantai milik Nyi Jantur berkat pertolongan Bahadur dan Hasmala. Namun, saat Soca Cendawa mengamati permukaan air, tiba-tiba yang muncul malah bayangan Nyi Jantur. Dengan nada penuh ancaman, Nyi Jantur memperingatkan bahwa jika Dewi Sekarwangi dan Prabu Anglingdarma tidak segera ditemukan, maka ia akan kembali untuk menghancurkan mereka semua. Ancaman itu membuat Gendrawani terkejut. Ia pun sadar bahwa Nyi Jantur rupanya telah mengetahui dirinya berhasil lepas dari belenggu. Soca Cendawa kemudian menjelaskan bahwa Bahadurlah yang telah membebaskan mereka. Setelah itu, Soca Cendawa berpikir, dan mengutarakan rencananya untuk mengadu Bahadur dengan Nyi Jantur. Menurutnya, itulah jalan terbaik untuk menyelamatkan diri mereka. Karena itu, ia meminta Gendrawani untuk sementara bersikap lunak kepada Bahadur dan Hasmala, meski Gendrawani mengaku sangat membenci Hasmala. Untuk sementara, bersikaplah lunak pada mereka. Kasmala. Saya jijik dengan orang yang bernama Kasmala. Kasmala. Guru, yang bilang jijik itu kan mulutnya. Sementara di ruangan lain, Bahadur dan Hasmala juga tengah berbincang serius. Bahadur berkata bahwa kebencian Gendrawani hanyalah sebatas ucapan, sedangkan isi hatinya belum tentu demikian. Namun Hasmala tetap enggan mendekati Gendrawani karena takut pada sifatnya yang galak. Pembicaraan mereka kemudian beralih kepada Anglingdarma. Dengan penuh amarah, Bahadur menegaskan bahwa ia tidak pernah melupakan perlakuan Anglingdarma yang pernah memenjarakan mereka di langit tanpa bintang. Meski begitu, Bahadur sadar bahwa balas dendam tidak boleh dilakukan secara gegabah. Bahadur pun mengungkapkan siasatnya. Menurutnya, Soca Cendawa dan Gendrawani juga menyimpan dendam kepada Anglingdarma. Karena itu, jika mereka dapat menjalin kerjasama dan bersahabat dengan keduanya, maka kesempatan untuk membalas dendam kepada Anglingdarma akan terbuka semakin lebar. Orang ini, Soca Cendawa dan Gendrawani, juga punya dendam pada Anglingdarma. Mereka pernah menyandra Dewi Sekarwangi. Ini tidak main-main. Kita harus bersikap lunak pada mereka. Jadi, ya, berbaikan saja. Bersahabat. Jalan untuk membalas dendam akan terbuka. Iya, saya mengerti, Guru. Saya mengerti. Kini kita menuju pada Singamaruta yang mana di saat itu ia sedang berkuda ingin menuju ke Padepokan Karangkitri. Hal yang sudah ia rencanakan sebelumnya, bahwa ia ingin bekerja sama dengan Sengkang Baplang. Meski gagal mengorek informasi dari Danang Sagita, dia ingin mencari tahu sendiri tentang keberadaan Padepokan Karangkitri tersebut. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan dua warga yang sedang membelah kayu. Singamaruta lalu menanyakan letak Padepokan Karangkitri. Namun, kedua warga itu tidak segera menjawab dan tetap melanjutkan pekerjaannya. Merasa diabaikan, dengan terpaksa Singamaruta langsung merebut kapak milik warga tersebut dan langsung membelah kayu tersebut menjadi beberapa bagian. Dengan kemampuannya yang begitu cepat,
sehingga membuat warga tersebut sangat kaget betapa hebatnya sosok orang di hadapannya. Akhirnya penduduk itu menjawab bahwa Padepokan Karangkitri tersebut sudah berganti nama menjadi Padepokan Sengkang Baplang. Lalu warga tersebut memberitahukan letak lokasi Padepokan Sengkang Baplang tersebut, tinggal lurus saja lalu belok kanan sedikit sudah sampai. Akhirnya Singamaruta pun segera bergegas pergi dan melanjutkan perjalanannya untuk menuju Padepokan itu. Cari perkara orang itu. Iya. Mungkin ini yang dimaksud Padepokan Sengkang Baplang. Sesampainya di depan Padepokan, Singamaruta langsung dihadang oleh para penjaga gerbang. Mereka menanyakan tujuan kedatangannya dan melarangnya masuk sebelum mendapat izin dari Sengkang Baplang. Para murid Padepokan itu pun kemudian mencurigai gelagat aneh dari Singamaruta, dan menganggapnya dia adalah sosok mata-mata. Sehingga keributan pun tak terhindarkan. Dengan kesaktiannya, Singamaruta berhasil menaklukkan para penjaga hanya dalam waktu singkat. Setelah itu, Singamaruta kembali menegaskan bahwa dirinya ingin bertemu langsung dengan Sengkang Baplang. Salah seorang murid Padepokan pun segera menyampaikan laporan tersebut kepada sang guru. Tak lama kemudian, Singamaruta akhirnya diizinkan masuk. Sengkang Baplang pun menemui tamu dari Malwapati itu. Namun, ia merasa heran sekaligus curiga ketika Singamaruta justru memberitahukan bahwa Danang Sagita telah berkhianat kepadanya. Kecurigaan Sengkang Baplang semakin besar, sebab orang yang datang menemuinya adalah salah satu tokoh dari Malwapati yang secara terang-terangan ingin mengajaknya bekerja sama. Dan yang lebih penting, tentang keinginanku untuk bergabung dengan Kisana. Apa bisa kupercaya ini? Jauh-jauh saya kesini buat apa? Kalau bukan niat untuk bergabung. Baik, kita bicara lebih lanjut. Silakan duduk. Silakan. Terima kasih, Kisana. Setelah dipersilakan duduk oleh Sengkang Baplang, Singamaruta pun mulai berbincang lebih jauh dengannya. Mereka akan membahas tentang banyak hal, mulai dari keadaan Malwapati hingga tujuan masing-masing. Mendengar maksud kedatangan Singamaruta menjadi sekutunya, Sengkang Baplang tampak sangat senang. Ia bahkan mengaku tidak mempermasalahkan pengkhianatan Danang Sagita, jika sebagai gantinya ia mendapatkan seorang sahabat baru yang lebih dapat dipercaya. Sengkang Baplang juga mengatakan bahwa dirinya akan sangat berterima kasih apabila Singamaruta bersedia membocorkan rahasia kekuatan Malwapati kepadanya. Kalung ikatan batin yang lepas dari Danang Sagita telah kembali ke tangan saya. Tapi tidak apa saya kehilangan dia. Kalau setelah ini saya mendapat sahabat baru yang lebih bisa dipercaya. Pasti. Dan saya ucapkan terima kasih kalau seandainya saya mendapat keterangan yang akan Kisana berikan pada saya tentang rahasia kekuatan Malwapati. Pasti. Saya harap kita bisa menjadi sekutu yang benar-benar saling menguntungkan. Pasti. Terima kasih.